Baik, shalom. Nama saya Filipus Awakdomi. Saya Indra Dewi Kiribo. Di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen perencanaan pembiayaan pendidikan, prodi manajemen pendidikan Kristen semester 5. Ya baik, untuk poin yang pertama di sini, persaingan di era globalisasi. Globalisasi adalah istilah yang memiliki hubungan dan peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia. Melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, berbicara tentang globalisasi ini sering sekali dihadapi oleh semua manusia, bahkan juga makhluk hidup. Dan tidak sering lagi, bahkan selalu dihadapi. Era globalisasi ini membuat manusia untuk bergerak lebih cepat dari bidang yang lain ke bidang yang lain. Contohnya dari seperti bidang yang di dunia ini dan juga bidang di teknologi. Teknologi mulai muncul dengan bentuk dan fasilitas yang bervariasi seperti HP yang semakin canggih karena banyak manusia yang menggunakannya. Untuk aktivitas seharian sebagai alat komunikasi, persaingan di era globalisasi ini tidak terdapat pada teknologi saja. Bahkan dapat ditemukan di bidang lain, contohnya ekonomi. Pada umumnya persaingan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu tingkat persaingan di Indonesia dalam menyiapkan SDM. Rekrutmen dan seleksi berdasarkan pada faktor kemampuan kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, nilai-nilai yang menunjang misi, serta strategi masa depan dan orientasi berdasarkan budaya perusahaan. Mempertimbangkan peran strategi sumber daya manusia untuk seleksi pembangunan negara, kebijakan dan langkah strategi program kerja yang komprehensif mesti terwujud agar dapat mencetak banyak SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Ya baik, untuk poin yang ketiga di sini berbicara tentang yang menjadi penentu dalam perkembangan suatu negara. Kita tahu bersama bahwa yang menjadi penentu dalam perkembangan sebuah negara adalah tentunya harus memiliki SDM atau sumber daya manusia. Karena sebaiknya dan sehebat apapun infrastruktur dalam suatu negara atau negeri tersebut, jika sumber daya manusia itu tidak ada, tidak kompeten atau tidak terarah, maka tidak akan bersaing dalam persaingan di era globalisasi saat ini. Kita masuk di poin yang keempat, teori dan konsep kapital manusia atau human capital theory. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Untuk poin yang kelima di sini berbicara tentang pengakuan kapital manusia. Pengukuran kapital manusia terdiri dari yang berdasarkan pada sebuah data kuantitatif yang menjelaskan tentang sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi yang memiliki aspek tertentu perilaku manusia ataupun mengidentifikasi skala dan berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia. Dan untuk poin ke-6 ini, apakah masih berkaitan dengan poin kelima? Karena poin ke-6 di sini berbicara tentang alasan pendidikan sebagai human capital. Dan poin kelima di sini menjelaskan tentang teori dan konsep kapital manusia. Apakah ada alasan yang mendasari alasan pendidikan sebagai human capital? Masih berkaitan karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tanggung jawab tantangan global pada saat ini. Baik, untuk poin yang ketujuh di sini berbicara tentang hubungan antara sumber daya manusia dan juga ekonomi. Dalam hal ini, sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan dalam seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Kita tahu bersama bahwa sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai tenaga keunggulan kompetitif
untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. Poin yang ke-8, kategori biaya pendidikan ialah sebagai biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan yang meliputi biaya personalia dan non-personalia dan biaya pendidikan juga beasiswa. Ada pula jenis-jenis kategori yaitu sebagai berikut: biaya langsung, biaya tidak langsung, sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Ya baik, untuk poin ke-9 sini tentang jenis-jenis alokasi biaya pendidikan. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat diatribusikan ke produk atau layanan tertentu dan tidak diperlukan alokasi ke objek biaya tertentu. Dalam artian, biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan juga inisiasi sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Poin yang kedua di sini berbicara tentang biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan objek biaya tertentu. Biaya tidak langsung keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan kepada siswa selama proses pembelajaran. Contohnya uang jajan, pembelian peralatan sekolah, bolpen, buku tulis dan juga lain-lain. Untuk poin ke-10 di sini berbicara tentang tahapan dalam manajemen biaya pendidikan. Dalam tahapan manajemen biaya pendidikan ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama di sini yaitu perencanaan, tahapan pelaksanaan dan juga tahapan penilaian atau evaluasi. Dari ketiga tahapan ini, apabila diterapkan dalam manajemen keuangan dalam menjadikan tahap perencanaan sebagai tahap keuangan. Karena dalam manajemen biaya pendidikan ini hanya ada 3 tahapan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan penilaian atau tahapan evaluasi. Ya baik, itulah hasil penjelasan kami dari mata kuliah manajemen perencanaan biaya pendidikan. Biarlah materi yang dapat kami sampaikan tadi dapat dimengerti dan dipahami bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus